Intinya sama. Kalau orang baik merasa politik itu kotor, nanti ranah politik tetap dikuasai orang-orang yang jahat. Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus, dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi, orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami. A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Betul. Politik jahat, politik kotor, politik korup, penuh korupsi, penuh koruptor. Ranah politik itu dikuasai roh-roh jahat. Itu kenapa saya masuk politik, Pak. Dan saya masuk politik sangat-sangat amal mahal sekali. Dompet saya tebal sekali dulu. Setelah 4 pilpres dan 4 pileg, dompet saya sudah mencut begini. Demi Allah saya katakan itu. Istri saya dicurigai. Awalnya Pak Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi. Tidak mau dukung Jokowi. Ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, waktu itu. Pak Jokowi datang ke kantor saya beberapa kali, ya cukup sering datang dan minta bantuan saya, ya itu berapa kali dan kita ada data-data itu. Jadi Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Semula orang menyangka udah selesai. Ketika saudara Gibran sudah ditetapkan sebagai wapres dalam pilkada, kami melihat bahwa ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik, bukan kerajaan. Tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan keluarganya. Karena saya tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan. Pemimpin itu kalau tidak bertanggung jawab secara langsung, tidak menjadi nakoda yang betul, maka perjalanan bangsa bisa keluar dari tracknya, bisa keliru, bisa tidak produktif, bisa tidak efektif. Oleh karena itu, koridor itu jangan ditabrak sana tabrak sini, pasti tidak bagus. Intinya sama. Kalau orang baik merasa politik itu kotor, nanti ranah politik tetap dikuasai orang-orang yang jahat. Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus, dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi, orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami. A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Betul. Politik jahat, politik kotor, politik korup, penuh korupsi, penuh koruptor. Ranah politik itu dikuasai roh-roh jahat. Itu kenapa saya masuk politik, Pak. Dan saya masuk politik sangat-sangat amal mahal sekali. Dompet saya tebal sekali dulu. Setelah 4 pilpres dan 4 pileg, dompet saya sudah mencut begini. Demi Allah saya katakan itu. Istri saya dicurigai. Dicurigai oleh siapa? Babinsa ya waktu itu. Dicurigai oleh Polsek. Dicurigai oleh Laksus. Ya, waktu itu ada Laksus. Kopkamtib. Mungkin adik-adik belum ingat, tidak ingat. Mungkin bapak-bapak mungkin juga masih kecil waktu itu ya. Waktu itu tahun 88 ada Kopkamtib Laksus. Masih ingat? Ya, enggak, Pak Domo tahun 88 bukan. Ada saya. Nah, ini begini, orang yang berbuat baik di tempat kumuh itu dicurigai jadi aktivis. Aktivis apa? Kau mau bantu yang miskin?
Jangan-jangan golongan tertentu. Dia bisa lanjut, kenapa? Karena istri saya. Istri saya siapa? Saya adiknya Letkol Prabowo dari Kopassus, menantu presiden. Nggak mungkin mau bikin kacau-kacau. Coba, ya, dia bisa berbuat baik dan bisa mengamal karena koneksi dengan orang yang cukup kuat waktu itu. Mungkin lebih gampang lagi sekarang ya. Kita mau bikin bangsa Indonesia bahagia, ya Pak. Rakyat kita berbahagia. Pak Prabowo bilang dia mau bikin ibu-ibu tersenyum. Saya mau buktikan saja. Saya mau buktikan saja bahwa bangsa Indonesia itu bisa. Universitas Gajah Mada, waktu itu Profesor Sofyan Effendi waktu itu kalau nggak salah ya. Mereka begitu berbangga bahwa kita bangsa Indonesia, pihak Indonesia, penyelenggara tidak minta uang dari luar negeri. Kita tidak dapat dan minta dari NGO manapun, lembaga manapun, bukan dari USAID atau dari Goethe Institute atau apa. Bangsa Indonesia bayar semuanya. Dan kita berbangga waktu itu. Itu sebetulnya tujuan kita, Pak. Cita-cita kita, Pak. Indonesia, bangsa bermartabat, Indonesia yang nanti disegani dari semua bangsa di Indonesia. Itu cita-cita kita, dan saya masuk partai politik untuk itu, Pak. Itu. Jadi Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan, dan untuk anaknya. Dia tidak memikirkan bangsa yang ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, ini tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Awalnya Pak Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi. Tidak mau dukung Jokowi. Ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, waktu itu. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Kalau perlu, kalau memang si fufu Bapak itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari sekitar Bapak. Bapak dan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk fufu Bapak. Jokowi datang ke kantor saya beberapa kali, ya cukup sering datang dan minta bantuan saya, ya itu berapa kali, dan kita ada data-data itu. Iya, nanti kan kalau mereka berani minta, ya. Kalau mereka berani minta data semua lengkap. Pak, tapi yang dimaksud kubu Jokowi katanya bahwa yang dimaksud itu bukan ini, tapi dia nggak mengeluarkan mahar untuk maju sebagai gubernur. Jadi Pak Jokowi nggak ngeluarin mahar. Iya, dan saya mau katakan Pak Prabowo dan Gerindra tidak minta dan tidak pernah minta mahar dari PDIP dan Pak Jokowi. Pak Jokowi dapat tiket dari Gerindra gratis. Semula orang menyangka udah selesai ketika saudara Gibran sudah ditetapkan sebagai wapres, meskipun cara-caranya sangat prosedural, tidak beretika, merusak sistem hukum dan konstitusi kita. Di dalam pilkada kami melihat bahwa ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik, bukan kerajaan. Tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan
keluarganya. Itu kan terjadi dengan Bobi Nasution di Sumatera Utara, dan kemudian gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat, tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat. Kemudian di Jawa Tengah antara Andika Perkasa dan Komjen Polisi Purnawirawan Lutfi harusnya berkontestasi dengan sehat, tetapi kemudian di Boyolali ada adik dari saudara David yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian di Jakarta ini kan mulai terjadi suatu pengingkaran terhadap bentuk negara republik, mau diganti seperti sistem kerajaan dengan menempatkan para hulu balang keluarganya, kemudian mereka-mereka yang dianggap dekat mewakili kepentingan politiknya. Jadi ancaman terhadap kedaulatan rakyat ini tidak berhenti, karena memang seluruh aparat penegak hukum itu kan di bawah kendali kekuasaan. Oke. Kita ingat kasus, mohon maaf saya sebut, Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure dari kejaksaan. Kemudian KPK juga digunakan sebagai pressure terhadap kepentingan-kepentingan politik. Kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, Suami Airin, meskipun kita juga tahu terhadap backgroundnya, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PD Perjuangan begitu banyak tekanan. Di Sulawesi Utara itu Partai Coklat yang bermain, sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara. Itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Kemarin dari relawan Baraji itu sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Jadi nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Cerita Pak Hasyim, adiknya Pak Prabowo ini sangat mengerikan ya teman-teman ya. Jadi di situ juga kita jadi tahu tentang bagaimana perjalanan politik Pak Jokowi hingga saat ini ya. Ternyata dulu perjuangannya sangat luar biasa ya Pak Hasyim, dan Gerindra ini memang sangat luar biasa. Ternyata yang mengangkat atau yang mendukung Jokowi juga dari Gerindra. Ini mati-matian mendukungnya, bahkan pendanaan juga ternyata sangat luar biasa, itu kata Pak Hasyim ya. Jadi Jokowi datang ke kantornya juga. Apakah Jokowi ini haus dengan kekuasaan, dan apakah sebenarnya keluarga Jokowi ini pengen memiliki dan pengen menguasai Indonesia ini milik mereka? Bahkan dinasti Jokowi ini kita semua tahu ya teman-teman ya, dari anaknya Pak Jokowi jadi wakil presiden, dan tentunya ini ambisi dan hasrat Pak Jokowi ini memang benar apa yang dikatakan oleh politisi atau orang-orang yang mengerti tentang politik ya, bahwa Pak Jokowi ini sangat ambisi kekuasaan, rakus dengan kekuasaan, ambisi dengan politiknya, dan ingin sekali menjadi orang yang paling berkuasa di negeri ini. Tentunya kalau jika kita mengaitkan dengan hal-hal yang seperti itu, kita tentunya mungkin bisa dikatakan ada benarnya ya, karena banyak sekali para tokoh, para politikus ya, para orang-orang yang ngerti tentang politik ini mengatakan juga seperti itu, bahwa dinasti politik Jokowi ini memang sangat luar biasa sekali ya, hingga sampai ke menantunya ya teman-teman ya. Dan tentunya ini menjadi banyak perbincangan masyarakat
ya, masyarakat ini pengen banget sejahtera dan pengen sekali sejahtera. Akan tetapi jika sudah ada politik-politik yang kotor seperti yang dikatakan Said Didu ya, seperti yang dikatakan Bung Slamet Ginting ya, Bung Slamet Ginting itu, ini sebenarnya memang sangat miris sekali ya teman-teman ya. Dan tentunya Indonesia ini kapan mau majunya jika Indonesia masih tetap dikuasai sama orang-orang yang seperti itu. Tentunya seperti itu ya kawan-kawan ya.